البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-babu tsamin wa salasun, babu mashir ra'si kullih. Bab yang ke-38, mengusap kepala secara keseluruhan. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah menegaskan bahwasannya di antara perselisihan para ulama tentang masalah mengusap kepala, yang benar adalah semua, bukan hanya sebagian. Baik. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Terjadi perselisihan, baknya ini apa? Bak tabaidiyah ataukah bak yang lain? Kita tahu yang namanya masaha ini fi'il yang muta'addi, langsung masuk kepada maf'ul bih tanpa perantaraan huruf. Taib. Apabila maksudnya adalah seperti pendapat Syafi'iyah, bahwasanya bak di sini tabaidiyah, maka ini akan bertentangan dengan apa yang Allah isyaratkan dalam ayat yang lain, wal yatawafu bil baitil atiq, hendaknya mereka tawaf di rumah yang tua itu Ka'bah, ada bak. Baik, apakah ini tabaidiyah? Berarti apa? Cukup tawaf itu di sebagian saja? Tentunya tidak sah. Semuanya sepakat wajib tawaf itu mengelilingi semua, bukan hanya sebagian. Baik. Maka berarti bak itu memang di sini bukan tabaidiyah. Tapi kenapa Allah datangkan bak di sini, yaitu lil ilsaq? Bukan maksudnya ilsaq itu wajib menempel, bukan itu. Tapi maksudnya adalah betul-betul dengan perantaraan huruf ini, masaha itu masuk ke kepala. Betul-betul memang semua yang namanya kepala itu diusap. Karena Allah tidak mengatakan ba'dor ru'us, sebagian kepala, namun yang namanya kepala. Nah, yang namanya kepala itu mana? Yaitu dimulai dari tempat awal tumbuhnya rambut di bagian depan, yang mu'tad, yang biasa. Untuk orang yang buta kena penyakit, ini tak masuk dalam pembahasan. Tapi biasanya kepala itu, rambut itu munculnya di mana? Secara umum orang yang sehat, nah, disitulah awal kepala sampai ke kofa, yaitu tengkuk. Nah, itulah yang namanya kepala. Dan ini diperkuat dengan contoh Nabi, karena Nabi memang didatangkan untuk menerangkan Quran. Taib, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, dan kami telah turunkan kepadamu adzikr, agar engkau menerangkan pada manusia apa yang telah diturunkan pada mereka. Jadi Nabi, tugas beliau adalah menerangkan apa yang masih global dalam Quran. Taib. Maka di sini Imam Bukhari menegaskan yang dimaksudkan adalah semua kepala. Keliru di situ. Batal. Tidak sampai batal insya Allah, karena memang kemungkinan itu ada bak di situ. Tapi tentunya apa? Sebaik-baik jalan adalah jalannya Nabi. Nah, sekarang Imam Bukhari setelah menyebutkan dalil ayat, kemudian beliau mendatangkan tafsir dari Sa'id ibnul Musayyab yang dikatakan sebagai Sayyidut Tabi'in, yang dikatakan sebagai Rawiyatu Umar. Sa'id ibnul Musayyab, Qala ibnul Musayyab, Abu Muhammad Sa'id ibnul Musayyab al-Madani, termasuk salah satu dari fuqaha Madinah Sab'ah. Al-mar'atu bimanzilatir rajuli tamsahu ala ra'siha. Wanita itu seperti lelaki dalam masalah mengusap kepalanya, yaitu semuanya. Sebenarnya ini Imam Bukhari meriwayatkan secara yaitu secara makna. Karena kalau kita lihat asar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih, bahwasanya Sa'id ibnul Musayyab mengatakan ar-rajulu wal mar'atu, yaitu tamsahur ra's kullahu, yaitu tamsahur ra's sawaan, yaitu sama. Laki dan perempuan mengusap kepala sama, yaitu sebagaimana laki-laki itu mencontoh Nabi, wanita juga mencontoh Nabi dalam masalah mengusap kepala, yaitu semuanya. Baik. Wa su'ila Malik, Imam Malik ditanya. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih. Yang bertanya adalah Isa bin Ishaq At-Tabba, dan beliau siqah. Bertanya pada Imam Malik, ayujzi'u ayyam saha ba'dar ra's, apakah sah apabila seseorang itu mengusap sebagian kepala,
Fahtajja bi hadis Abdullah bin Zaid. Maka Imam Malik berhujjah dengan hadis Abdullah bin Zaid yang akan datang berikut ini nanti. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini dijelaskan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari. Di sini Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya lafaz yang global dalam Quran telah diterangkan oleh Nabi bagaimana cara mengusap kepala. Kemudian Al-Hafidz mengatakan dan seluruh dalil-dalil yang membicarakan tentang cara wudhunya Nabi dan cara mengusap itu Nabi mengusap semua kepala dari depan ke belakang kemudian ke depan kecuali satu hadis saja, yaitu hadis Mughirah bin Syu'bah, hadis muttafaqun alaih dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga. Nabi mengusap bagian depan kepala dan mengusap imamah. Berarti bagaimana itu? Yaitu apabila di kepala itu ada imamah, ada sorban, maka boleh bagian kepala depan diusap sebagian saja, kemudian sisanya itu ya sorbannya, tak perlu sorban itu dilepas. Lalu bagaimana untuk wanita? Untuk wanita kalau Imam Ahmad beliau berfatwa wanita cukup mengusap bagian depan saja. Mungkin ini untuk keringanan karena wanita pakai pakai tudung, mungkin susah untuk melepas dan sebagainya. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah itu. Tapi kita lihat kalau dari kalam Ibnul Musayyab tadi, Sa'id Ibnul Musayyab semuanya sama. Tetapi apabila memang agak susah untuk dilepas, maka yang namanya tudung, namanya kalau Indonesia mengatakan kerudung ya, yaitu jilbab, maka ini polanya seperti sorban untuk lelaki. Kalau agak susah dilepas, nanti memakainya perlu waktu lagi, perlu pakai penjepit, perlu mungkin tengok cermin, maka ini kan menyusahkan. Sementara agama ini didatangkan untuk membawa keringanan, sehingga polanya seperti sorban, yaitu cukup mengusap bagian atas tudung. Dari situlah kita menggabungkan pembahasan yang ada. Kalau kepala itu tidak ditutup sorban, demikian pula wanita mungkin sedang di rumah atau bersama mahramnya, dia tidak wajib pakai tudung, maka semua bagian kepala itu diusap. Tetapi apabila sedang memakai tudung dan agak susah, agak payah, agak rimas untuk melepaskan, maka seperti lelaki yang memakai sorban, cukup diusap sorbannya saja. Kita masuk kepada hadisnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-hadisu al-khamisu was-samanun ba'dal mi'ah, 185. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Amr bin Yahya al-Mazini an Abi. Ini sanadnya agak panjang, kita baca sanadnya hadisnya panjang. Langsung aja sanadnya kita ambil. Di sini Abdullah bin Yusuf, guru dari Imam Bukhari. Ini beliau Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf At-Tinisi Al-Misri, tapi juga beliau ini Al-Madani, tinggal lama di Madinah, makanya boleh dinisbatkan Al-Madani. Siqatun sabtun kasirul hadis. Wa huwa sabtun fi Malik, kokoh dalam meriwayatkan hadis dari Imam Malik. Qal akhbarana Malik. Malik ma'ruf, terulang-ulang ya. Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik Al-Asbuhi Al-Madani Al-Yamani, Imam Malik. An Amr bin Yahya, tidak disebutkan kunyah beliau. Amr bin Yahya Al-Mazini, beliau Amr bin Yahya bin Umarah bin Abi Hasan Al-Mazini Al-Madani. Siqatun sabtun kasirul hadis, Madani. An Abi, ayahnya juga tidak disebutkan kunyahnya, Yahya bin Umarah bin Abi Hasan. Beliau Madani Al-Mazini, siqah, tabi'in, kasirul hadis, dari kalangan tabi'in. Anna rajulan qala li Abdullah bin Zaid, ada seorang lelaki berkata kepada Abdullah bin Zaid, wa huwa jaddu Amr bin Yahya, datuk dari Amr bin Yahya. Abdullah bin Zaid ini Abu Muhammad Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini Al-Madani. Ini sahibul wudu, membahas hadis wudu Abdullah bin Zaid bin Asim. Adapun sahibul adzan, yang mimpi adzan itu, mimpi dijumpai malaikat mengajarkan adzan, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, Madani juga. Ini sering terbolak-balik, tapi tak masalah. Dan Abdullah bin Zaid bin Asim ini yang bekerja sama dengan Wahsy untuk apa? Membunuh Musailimah al-Kadzdzab.
Wa huwa jaddu Amr bin Yahya. Baik. Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Atas tatiu an turiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Apakah Anda mampu untuk memperlihatkan kepada saya bagaimana dahulunya Rasulullah SAW berwudu? Ini menunjukkan fikihnya si tabi'in yang bertanya bahwasanya agama ini diambil dari Rasulullah, bukan dengan cara pribadi atau dengan keinginan individual, bukan. Wudu, cara wudunya Rasulullah, bukan memakai cara sesuka hatinya. Baik. Faqala Abdullah bin Zaid, na'am. Abdullah bin Zaid mengatakan ya. Baik, tak kisah dengan mazhab apa, tapi saya lihat Rasulullah caranya seperti ini. Rasulullah dijadikan sebagai teladan. Fada'a bima, kemudian beliau minta didatangkan air. Fa'afragha ala yadayhi, kemudian beliau mencurahkan air itu kepada kedua tangannya. Bagaimana caranya? Kalau dalam riwayat yang lain apa? Dicurahkan ke apa itu tangan kanan, kemudian bergantian ke tangan kiri. Faghasala marratain, mencuci dua kali sampai ke pergelangan tangan sebagaimana dalam riwayat yang lain. Summamat madha, yaitu setelah itu beliau memasukkan tangan kanannya ke air itu, kemudian mengambilnya, mencedoknya untuk dimasukkan ke mulut. Tamat mat, yaitu apa? Menggerakkan air yang ada dalam mulut, memusing-musingkannya itu, mengedarkannya. Ya, berkumur-kumur. Wastangsar, yaitu namanya istinsyak dulu, dihirup sebagian dari air tadi itu. Kemudian baru istinsar, yaitu dihembuskan lagi salasan 3 kali. Baik. Nah, ini alal khilaf. Kalau yang dirajihkan oleh Fadilatul Syaikhina Ibrahim bin Ahmad Zofrani di dalam daras beliau, Shahibul Jazan Saudi, beliau mengatakan ini wajib karena seluruh dalil yang ada menunjukkan itu selalu contoh dari Nabi, dan ini bagian dari wajah. Karena kita tahu yang namanya wajah adalah ma yahsulu bihil muwajahah indal liqa. Namanya wajah adalah sesuatu yang nampak tatkala berhadapan. Berarti apa? Hidung bagian dari itu, sehingga ini wajib. Dan memang ini khilaf, tapi hendaknya kita jangan meninggalkannya karena Nabi selalu mencontohkan itu. Apalagi ada dalil yang lain, idza tawadda'ta fastanshik, apabila engkau berwudu maka hendaknya engkau istinsyak. Maka ini dohirnya perintah. Dohir perintah adalah wajib. Kalau sesama tak bisa. Nah, itu lain, semampunya. Adapun sebagian ulama yang lain mengatakan mustahab, tak masalah, diusahakan apa, jangan ditinggalkan. Summa ghassala wajhahu salasa, kemudian beliau mencuci wajah beliau 3 kali dengan air yang baru. 3 kali. Ini contoh. Minimalnya berapa? 1 ijma'an. Lebih dari 1 ini mustahab ijma'an. Summa ghassala yadayhi marratain, kemudian beliau mencuci kedua tangannya 2 kali. Dan telah kita lewati ini mustahab, yaitu boleh, yaitu sebagian 3, sebagian kita milih 2, ini boleh, telah kita lewati. Yang dirajihkan Imam Bukhari boleh, dan ini pula yang dirajihkan oleh Ibnu Hajar dan juga Syekhuna Ibrahim Zofrani. Syekh Yahya juga dulu merajihkan itu karena dalilnya menunjukkan boleh, tidak wajib semuanya 3 atau semuanya 2, tapi boleh yang ini 2, yang ini 3, kecuali untuk kepala. Kalau kepala memang semua dalil menunjukkan sekali. Satu pun asalkan kenal semua. Betul, iya. Minimalnya itu 1 ijma'an. 1 pun cukup, tak masalah. Satu air nanti boleh. Nah, betul. Apalagi kalau hanya apa 1 mud saja, Nabi berwudu 1 mud. Tentunya apa ini mengisyaratkan sekali saja, yang penting semuanya kena. Dan ini kata para ulama dalil bahwasanya air mustakmal itu boleh untuk berwudu lagi. Ya, kalau 1 mud hanya kita pakai wajah mungkin habis, itu hilang tuh. Air tak cukup. Berarti apa? Tetesan air kembali ke cawan tadi atau ke bejana tadi, sehingga ya tidak cepat habis. Padahal ini air mustakmal, menunjukkan air mustakmal boleh untuk dipakai wudhu lagi. Baik. Nabi berwudhu dengan apa? 1 mud. Baik. Kemudian dikatakan di sini summa masaha ra'sahu biyadai, kemudian beliau mengusap kepalanya dengan 2 tangan, iya, kanan dan kiri itu seketika. Fa aqbala bihima wa adbar, Nabi membawa
membawa dua tangan itu ke depan dan ke belakang. Tentunya apa? Dimulai dari depan. Makanya disebutkan, dijelaskan di sini bada'a bi muqaddami ra'sih. Beliau memulai dengan bagian depan dari kepala, yaitu tempat tumbuhnya rambut. Hatta dhahaba bihima ila qafa, sehingga membawa ke belakang, ya kanan kiri itu, sampai ke tengkuk. Bagaimana kalau rambutnya panjang, mungkin sampai ke bahu, atau wanita sampai rambutnya sampai ke pinggang, itu tidak wajib dicuci, tak wajib diusap kata para ulama. Yang namanya kepala itu hanya sampai ke tengkuk. Apa? Tak masalah. Yang penting apa? Yang wajib hanya sampai ke tengkuk aja. Baik. Kemudian mana tadi? Kalau rambut panjang sampai ke pinggang itu deh. Cukup sampai ke tengkuk aja. Yang sampai ke pinggang tidak wajib diusap. Nanti malah bermasalah lagi kan kalau basah sampai ke pinggang, padahal tak wajib itu. Cukup sampai ke tengkuk aja. Baik. Dicukur. Nanti tunggu habis apa itu tahallul, potong sikit wanita, jangan dicukur botak. Laki-laki botak. Kalau rambut laki dicukur bersih itu, masuk kepala semua ke sebagian? Semua. Sama, namanya ro'as, kepala. Jadi kalau tak ada rambut ya berarti apa? Memang kulit kepala itu yang diusap dari depan sampai ke tengkuk. Baik. Summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a min. Selanjutnya beliau mengembalikan kedua tangan itu ke tempat memulainya, ya kembali ke bagian depan tempat tumbuhnya rambut itu ya. Mungkin tidak dikatakan ubun-ubun kok. Al-muhim yang paling depan, rambut paling depan yang biasa muncul. Summa ghassala rijlaih. Selanjutnya beliau mencuci kedua kakinya, yaitu termasuk apa? Buku lali, termasuk mata kakinya itu. Nah, tidak disebutkan, tapi ini pembahasannya di luar apa? Di luar Sahih Bukhari Muslim memang. Yaitu apa? Mengusap telinga, bukan mencuci. Mengusap telinga, dan hadisnya sahih. Masalah apa? Nabi mencontohkan mengusap telinga, dan itu setelah, yaitu apa? Dengan air yang dipakai untuk mengusap kepala, tidak perlu memakai air yang baru. Bukan berarti haram, tapi langsung aja dari kepala langsung mengusap telinga. Hadisnya sahih. Air mustakmal. Iya, pakai air itu. Maka ini termasuk contoh dalil, kata para ulama, ini dalil air mustakmal boleh untuk bersuci. Baik. Adapun hadis al-udhunani minar ra's, dua telinga itu bagian dari kepala, memang diperselisihkan. Baik. Sahih atau dhaifnya, memang ada ilal di situ, ada penyakit. Tapi tak masalah, intinya Nabi telah mencontohkan setelah mengusap kepala langsung telinga tanpa memakai air baru. Yang masuk kaki itu telah kaki itu kena dimasukin air. Nah, itu tadlik. Ini telah kita lewati. Itu masalah apa? Menyela-nyelai di antara apa itu jari jemari kaki. Mesti kena semua celah-celah. Iya, semuanya wajib kena. Tadlik tidak wajib, tetapi apa? Yang wajib adalah airnya memang mengenai semua bagian. Hanya saja kalau dikhawatirkan mungkin karena musim kering atau apa, nah memang apa, kalau dikhawatirkan ada air yang tidak mengenai bagian, nah, maka perlu digosok-gosok dengan jari kita mungkin atau apa. Kalau air itu mengalir tinggi, karena jari kita itu di muka berkena air masuk dalam celah jari itu. Iya, intinya adalah lihat baik-baik, jangan sampai ada yang tertinggal. Terutama kalau musim kering yang sangat sejuk seperti di Yaman, kadang tanpa kita sadar airnya tak sampai ke semua karena langsung mengering. Nah, perlu diperhatikan memang. Nah, itu mana kita perlu iya, sunnahnya adalah kita telik di dalam, yaitu digosok-gosok, disela-selai, takhlil. Sampai tangan, sampai celah-celah. Betul. Jari kaki. Iya. Nah, kecuali kalau sangat sejuk atau kita malas, boleh pakai khuf atau pakai stokin, pakai kaos kaki, yaitu senang, tinggal diusap atasnya kalau kaki kita memang sudah suci sebelumnya. Ramai yang banyak salah yang masuk kaki dia tanpa di sela-sela, kalau letak air, kalau tak masuk sela-sela. Nah, itu kurang waspada, bahaya, nanti tak sah sholatnya kalau ada bagian yang tak kena di sela-sela jari. Dia buka gigi, letak kaki begitu kan. Tapi jelas-jelas itu tak masuk air. Memang harus diperhatikan, waspada, ditengok baik-baik. Itu tak sah tidak? Tak sah.
Kalau ada bagian yang tak kena tak sah. Perlu dibuka. Boleh kena api neraka. Perlu dibuka celah-celah jari kaki. Intinya kita perhatikan, masing-masing memperhatikan ini kena tak istilahnya. Kalau dikhawatirkan tak kena ya di sela-selai, diusap, digosok-gosok sambil dimasuki air istilahnya. Diperhatikan biar sholatnya selamat. Rendam ya. Kenapa? Rendam. Nah itu rendam tak masalah. Ulama ijma, barang siapa mandi satu celupan dan semua kena itu sah. Yang penting niatnya memang menghilangkan hadas. Ya sekali celupan misalkan basah semua misalkan. Rendam pun kena buka. Ya yang penting syarat terpenuhi. Memang kenyataannya tak ada yang apa istilahnya terlewatkan. Allah. Ya kadang sebagian orang tergesa-gesa mungkin tahu-tahu masih kering. Tahu-tahu teman di samping yang mengingatkan itu ada yang kering. Lama akhirnya lari lagi keluar. SOP tak ikut kan kacau. Iya, SOP wudu. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.